kenapa Omnibus Law ini bisa mengakibatkan kontroversi yang luar biasa di negara kita khususnya? Ya, kenapa ini kontroversi sampai dengan sekarang? Halo Sobat Ram, ketemu lagi dengan saya Dinar di Ruang Advokat Menjawab. Kali ini kita ada di studio yang baru bersama dengan Bapak Roy Alminfa. Selamat datang Pak Roy. Terima kasih Mbak Dinar. Bagaimana Pak komentarnya dengan studio baru kita? Oke, tidak ada masalah. Oke. Video kali ini akan membahas satu hal yang menarik dan lagi banyak dibicarakan banyak orang juga di setiap sudut, di setiap kota, bahkan dari kalangan mahasiswa, anak-anak sekolah sampai dengan DPR kita sedang membahas, yaitu ada tentang Omnibus Law. Seperti itu ya Pak. Nah, sebenarnya apa sih itu Omnibus Law? Kemudian kenapa sih Omnibus Law ini membawa kegemparan, kegaduhan, dan banyak sekali hal-hal yang terjadi atau kericuhan. Bahkan kemarin di Yogyakarta sendiri, di gedung DPR kita Pak, di yang Jalan Malioboro itu sempat terjadi kericuhan ketika mengadakan aksi. Nah, sampai segitunya. Nah, sebenarnya itu apa sih Omnibus Law itu? Nah, kali ini kita akan membahasnya dengan Pak Roy yang akan memberikan sedikit penjelasan dan soal tentang Omnibus Law. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, apa itu Omnibus Law? Oke, terima kasih Mbak Dinar dan selamat sore kepada sahabat Ram. Sebelum masuk kepada Omnibus Law, mungkin saya akan bicara dulu kenapa Omnibus Law ini jadi heboh, gitu. Ya. Kapan munculnya? Omnibus Law ini awalnya itu menjadi suatu pembicaraan hangat di publik itu ketika Presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2019 dilantik, di mana dalam pidatonya menyampaikan bahwa ingin menyederhanakan segala bentuk regulasi yang ada saat sekarang ini. Nah, setelah adanya pidato itu kemudian berlanjut program regulasi nasional atau yang dikenal Prolegnas, di mana DPR memasukkan undang-undang tentang, dulunya itu adalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, ya, sebelumnya menjadi undang-undang prioritas untuk segera dibentuk dan disahkan oleh DPR. Nah, undang-undang ini sendiri merupakan usulan dari pemerintah. Itu asal mula Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau yang dikenal sekarang yang disahkan itu Undang-Undang Cipta Kerja itu. Lalu pertanyaannya, apa sih Omnibus Law itu? Sampai dengan sekarang saya belum menemukan literatur secara spesifik pengertian dasar tentang Omnibus Law itu. Nah, tapi kalau saya melihat atau membaca pengertian dasar, bahasa Latin Omnibus Law itu adalah untuk semuanya. Kalau saya lihat dari pengertian yang pernah saya pelajari, bahwa undang-undang substansinya atau merevisi undang-undang atau mencabut undang-undang hingga menjadi satu kesatuan dalam undang-undang yang baru. Ya. Nah, itu pengertian tentang apa itu Omnibus Law. Ya. Tadi kemudian Pak, kenapa Omnibus Law ini bisa mengakibatkan kontroversi yang luar biasa di negara kita khususnya? Ya, kenapa ini kontroversi sampai dengan sekarang? Sangat memprihatinkan sekali, sudah terjadi beberapa kerusuhan, ya. Kenapa sampai sedemikian rupanya? Kalau saya melihat, kenapa sebabnya? Yang saya awali dengan kata undang-undang ini bisa dikatakan kejar tayang. Nah, ini yang membuat kegaduhan publik. Kenapa dikatakan kejar tayang? Pada saat bulan Februari, seingat saya ya, ketika naskah atau draft rancangan undang-undang itu sudah dibuat, kemudian dalam waktu 64
kali rapat kerja di DPR itu tanggal 5 Oktober kemarin langsung disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kesannya agak kejar tayang, meskipun dari Balik sendiri ketika saya mendengar statement dari mereka itu menyampaikan bahwa ini sudah dibuat sedemikian rupa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau yang saya sampaikan tadi adalah asumsi publik yang mengatakan bahwa undang-undang ini kesannya adalah kejar tayang. Ini yang membuat undang-undang ini pertama kontroversi. Yang kedua, undang-undang yang termasuk sangat menonjol yang dijadikan atau yang direvisi dalam Omnibus Law ini adalah undang-undang tentang ketenagakerjaan. Nah, undang-undang tentang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 ini ada beberapa pasal yang direvisi oleh Omnibus Law ini sehingga buruh merasa hak-hak mereka semakin dikurangi. Ya, inilah menjadi kontroversi. Nah, Omnibus Law ini juga sebenarnya banyak undang-undang yang dibahas di dalam Omnibus Law ini. Kalau kita bicara ya, tidak hanya tentang ketenagakerjaan, tetapi yang paling sensitif sekali, kenapa ini jadi kontroversi, adalah salah satunya berkaitan dengan Undang Ketenagakerjaan. Karena dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu berbicara soal hak buruh. Ketika undang-undang ini disahkan tanpa melibatkan atau tanpa proses yang panjang. Nah, karena proses penerbitan undang-undang sendiri kalau kita lihat sih itu tidak secepat ini sebenarnya, tidak secepat ini. Ya, meskipun secara prosedural, kalau saya melihat secara prosedural, yang namanya masuk ke Prolegnas itu kan sudah ada namanya naskah akademik dan itu memang ada sebelumnya naskah akademiknya, kemudian sudah dimasukkan dalam Prolegnas, artinya prosedural itu memang sudah dilewati secara prosedural, sehingga tidak ada masalah secara prosedural ya mungkin ya. Tapi kenapa ini kejar tayang? Ya mungkin perbandingannya itu adalah perbandingan antara undang-undang yang pernah dibentuk oleh pemerintah atau DPR yang mana prosesnya memakan waktu yang cukup lama karena butuh sosialisasi yang panjang dan segala macam. Sedangkan undang-undang ini 64 kali rapat kerja langsung disahkan. Nah, inilah menjadi kontroversi. Dua hal ini yang membuat kegaduhan publik saat sekarang ini. Gitu. Tadi Bapak menyebutkan bahwa yang membuat kontroversi yang paling dilihat oleh publik di Indonesia itu pertama prosedural yang teramat cepat. Kemudian yang kedua karena menyoroti tentang hak-hak buruh yang dikurangi. Nah, kemudian Pak, sebenarnya adakah manfaat dari Omnibus Law ini? Tadi Bapak menjelaskan bahwa Omnibus Law ini tidak hanya dari satu aspek, tapi banyak aspek. Nah, kalau misalnya dilihat dari tujuan sendiri, dari banyak aspek ini tuh apa Pak? Omnibus Law atau yang dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini itu kan mengakomodir sebanyak 79 undang-undang. Ya. Yang terakhir yang saya baca awalnya itu 82, kemudian terakhir ini 79 yang dimasukkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga memuat 1.203 pasal. Nanti bisa dikoreksi kalau ada perubahan lagi, tapi setahu saya ending terakhir ini 1.203 pasal. Nah, yang diatur di dalam ini itu tentu ada manfaatnya secara logika pemerintahan ya, adalah penyederhanaan tumpang tindih undang-undang yang selama ini. Jadi si pembentukan undang-undangnya itu menghindari tumpang tindih antaranya satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Ya. Nah, karena ini menghindari tumpang tindih, kemudian adanya penyatuan, penyingkatan seperti itu ya Pak di dalam Omnibus Law. Bagaimana dengan undang-undang sebelumnya yang dimasukkan ke Omnibus Law? Bagaimana posisi undang-undang tersebut Pak? Ya, Omnibus Law itu pada prinsipnya tidak mencabut undang-undang sebelumnya. Undang-undang yang ada, kita contohkan adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tadi, contohnya ya. Undang-undang itu tetap berlaku, cuma beberapa pasal di dalamnya ketika ditarik ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka pasal yang sebelumnya tidak berlaku lagi, yang akan berlaku ada pasal yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Contoh misal, pasal yang diambil misalkan pasal 79, dirubah atau dihapus misalkan. Ya, maka pasal yang di sini tidak berlaku lagi, tapi pasalnya saja. Sedangkan undang-undang itu tetap berlaku. Sepanjang tidak diatur atau disebutkan di dalam
Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka undang-undang sebelumnya tetap berlaku. Undang-undang yang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini tidak menghapus atau katakanlah mencabut undang-undang yang sebelumnya. Jadi hanya apa yang ditarik dari undang-undang yang sebelumnya ke dalam Omnibus Law itulah yang akan berlaku. Nah, ketika sudah dimasukkan di dalam undang-undang ini, maka yang dilihat yang akan dijadikan sebagai landasan hukum ya undang-undang yang terbaru ini. Tetapi hanya pasal-pasal yang diadopsi atau yang ditarik ini. Seperti itu. Oke. Ketika tadi ada penarikan pasal, ketika misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, ketika ditarik ke dalam Omnibus Law, ada pasal yang dihilangkan, mungkin ditambahkan juga ada, Pak? Memungkinkan. Memungkinkan adanya ditambahkan. Memungkinkan. Ketika adanya seperti itu dan tadi undang-undang yang ketenagakerjaan masih berlaku, adakah kerugian yang akan didapat, Pak, ketika hal itu terjadi? Ya tentu perubahan pasal itu kan akan dinamis ya. Kepentingan atau ada tidak kepentingan itu yang akan mempengaruhi. Ketika memang undang-undang itu dibentuk untuk kepentingan buruh dan benar-benar untuk rakyat, ya tentu akan menguntungkan. Ketika ini dibentuk tapi tujuannya untuk misalkan katakanlah kepentingan pelaku usaha atau politik tertentu, ya tentu akan merugikan. Kerugian atau dicabut atau tidak sebenarnya tergantung bunyi pasal yang berikutnya. Misalkan pasal-pasal yang berkaitan dengan libur, tetapi di dalam undang-undang Omnibus Law ini misalkan dikurangi 1 hari, ya ini akan menjadi kontroversi. Tentu akan merugikan buruh, sehingga buruh tidak terima itu dengan alasan seperti itu. Ketika undang-undang ini menguntungkan, ya tentu mereka tidak akan melakukan demo. Nah, karena undang-undang ini merugikan buruh, salah satu pasal yang ada, beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang mengakibatkan mereka tidak menerima dan hingga mereka turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka bahwa undang-undang ini sangat merugikan mereka. Nah, seperti itu. Baik. Yang terakhir, solusi, Pak. Untuk solusinya, ini karena ada kontroversi antara pembela buruh, kemudian pemerintah, dari sisi pemerintah. Pasti pemerintah meskipun banyak kontroversi yang terjadi, ingin yang terbaik bagi rakyatnya. Ya. Bagaimana solusi yang bisa ditempuh, Pak? Ya, namanya undang-undang yang sudah disahkan, ketika sudah disahkan, maka berlakulah secara nasional. Ketika undang-undang diberlakukan, maka langkah hukumnya adalah upaya hukum melalui judicial review. Teman-teman buruh atau siapapun yang mengalami kerugian atas diberlakunya undang-undang ini tentu dapat mengajukan gugatan. Gugatan itu ya nanti diajukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, di Mahkamah Konstitusi terbuka ruang untuk teman-teman bisa mengajukan gugatan materialnya atau formilnya. Apakah kerugian substansi pasalnya, materialnya yang merugikan mereka, ataukah proses pembentukannya yang cacat hukum, formilnya, itu bisa diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, tinggal Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan yang terbaik bagi undang-undang ini. Apakah akan membatalkan secara keseluruhan dengan adanya misalkan pengujian formilnya yang cacat hukum, atau misal juga menghapus atau menghilangkan pasal demi pasal atau menciptakan prasa baru di atas pasal itu Mahkamah Konstitusi yang punya kewenangan. Jadi, teman-teman buruh yang di jalan, sampaikanlah orasinya secara tertib, tidak ada masalah. Itu hak warga negara kita untuk menyampaikan pendapat sebagai warga negara yang punya hak yang dilindungi oleh undang-undang, tetapi jangan sampai anarki. Biar bagaimanapun anarki, ketika tidak melalui proses hukum atau judicial review ini, maka undang-undang ini tetap akan berlaku. Jadi saran saya, masyarakat atau orang yang tidak terima atas undang-undang ini, langkah hukumnya adalah melalui judicial review. Nah, itu yang penting dan yang terbaik menurut hemat saya, agar undang-undang ini bisa dicabut atau nanti dirubah prasanya atau apapun adalah melalui Mahkamah Konstitusi. Oke. Baik Pak Roy, terima kasih sekali atas waktunya sudah hadir dan menjawab dan serta berdiskusi tentang Omnibus Law di Ruang Advokat Menjawab. Ditunggu lagi Pak kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih Pak Roy. Seperti itu teman-teman pembahasan kita tentang Omnibus Law. Jadi dari Pak Roy, solusi yang terbaik adalah mengajukan judicial review. Menyuarakan pendapat kita di jalan dengan aksi dan demo itu masih diperbolehkan asal tetap menjaga ketertiban. Jaga kesehatan, jangan lupa di rumah ada keluarga yang menunggu kalian semua. Seperti itu teman-teman.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.